dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairul Ternate, Prodi Pendidikan Geografi. Di video kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah Oceanografi, yang dimana dosen pengampunya sendiri pribadi Ibu Yuni Andriani Saputri, SPD MSc. Judul yang akan saya sampaikan pada pembuatan video kali ini terkait dengan dampak dinamika gelombang dan sedimentasi terhadap kehidupan pesisir. Dampak dinamika gelombang dan sedimentasi terhadap kehidupan pesisir. Di sini saya akan membahas terkait dengan tiga tujuan utama dalam pembuatan video kali ini. Yang dimana untuk tujuan pertamanya terkait dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dinamika gelombang dan sedimentasi di laut. Jadi di sini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dinamika gelombang dan sedimentasi di laut, terdapat beberapa informasi yang dapat menjadi acuan. Untuk informasi pertamanya terkait dengan gelombang laut. Gelombang laut adalah pergerakan naik turun air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafik. Gelombang laut disebabkan oleh angin. Gelombang laut dipengaruhi oleh faktor angin. Jadi di sini kenapa sampai di pembahasan saya kali ini terkait dengan gelombang laut yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya gelombang laut itu dipengaruhi oleh angin. Kenapa sampai saya katakan dipengaruhi dengan angin? Karena dengan adanya angin kencang itu akan terjadinya gelombang laut. Di sini teman-teman bisa lihat secara langsung. Misalnya anginnya kecil, tidak terlalu kuat, berarti gelombang lautnya juga rendah. Tetapi kalau di situ terjadinya angin yang sangat kencang, maka gelombang laut juga akan kuat. Jadi tadi faktor utama terjadinya gelombang laut itu dari faktor adanya angin. Selanjutnya terkait dengan sedimentasi di laut, yang dimana sedimentasi di laut dapat mempengaruhi bentuk morfologi laut. Beberapa bentuk morfologi laut yang terbentuk akibat proses sedimentasi. Jadi dengan adanya sedimentasi itu bisa mempengaruhi bentuk morfologi yang ada di pesisir. Misalnya terjadinya kerusakan di pesisir pantai dengan adanya sedimentasi tadi. Oke, baik, sekarang kita masuk ke penjelasan kedua atau tujuan kedua, yang dimana dia membahas terkait dengan dia menjelaskan terkait dengan dampak gelombang dan sedimentasi terhadap kehidupan pesisir, termasuk erosi pantai, kerusakan habitat, dan perubahan pesisir pantai. Dan dimana di sini saya mencoba untuk menjelaskan terkait dengan erosi pantai. Gelombang laut dan arus dapat menyebabkan erosi pantai, yaitu pengikisan tanah pada daerah pesisir. Jadi dengan adanya gelombang laut itu bisa terjadinya erosi pantai, dan juga dia perlahan-lahan akan mengikis pesisir di tepi pantai. Selanjutnya kerusakan habitat laut. Di sini dengan adanya gelombang pantai dan sedimentasi terhadap pesisir pantai, itu akan terjadinya kerusakan habitat di dasar laut. Perubahan garis pantai. Dengan adanya gelombang pantai dan sedimentasi itu bisa membuat perubahan pada garis pantai. Di sini teman-teman bisa lihat garis pantai yang awalnya memiliki garis yang berbeda-beda karena tadi dengan adanya gelombang dan sedimentasi laut. Ya, sekarang kita akan masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu terkait dengan menyajikan strategi pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan manfaat dinamika gelombang dan sedimentasi. Jadi yang di sini ditanyakan strategi apa yang kita lakukan dalam untuk mengelola misalnya terjadinya gelombang dan sedimentasi di laut. Di sini saya memiliki empat strategi, yaitu untuk poin pertamanya terkait dengan pengelolaan berbasis masyarakat. Yang dimaksud di sini masyarakat setempat atau masyarakat lokal, kita bersama-sama bergotong royong untuk bagaimana melestarikan kehidupan atau melindungi tepi-tepi pantai agar misalnya terjadinya gelombang pantai, kita sudah bisa mewaspadai hal-hal seperti itu. Dan juga di sini juga ada pengendalian erosi pantai, di mana melakukan tindakan pengendalian erosi pantai untuk melindungi garis pantai. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan pengendalian erosi pantai untuk masyarakat setempat bisa melindungi garis-garis pantai dengan adanya tadi pengendalian erosi pantai.
Untuk poin ketiganya terkait dengan pengembangan kawasan konservasi. Yang dimaksud di sini masyarakat setempat harus perbanyak konservasi, dalam arti perbanyak konservasi terkait dengan pesisir pantai, agar bagaimana masyarakat setempat memiliki pemahaman, memiliki wawasan yang lebih luas terkait dengan adanya gelombang di pesisir pantai tersebut atau dan juga sedimentasi. Untuk poin keempatnya terkait dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat, dan dimana di sini saya ingin sampaikan bahwasanya masyarakat yang kemudian rumahnya dekat tepi pantai itu mereka belum memiliki kesadaran atas dinamika yang terjadi di pesisir pantai. Misalnya terjadinya gelombang, dan di situ ada perubahan terhadap garis-garis pantai, dan juga ada kerusakan terhadap lingkungan sekitar, dan kerusakan terhadap habitat laut. Bisa dibilang masyarakat setempat belum memiliki kesadaran atas terjadinya gelombang di laut dan juga sedimentasi di pesisir pantai. Jadi di sini kita harus memperbanyak konservasi atau observasi dengan masyarakat setempat untuk lebih meningkatkan pemahaman masyarakat, untuk lebih membuka wawasan masyarakat terkait dengan adanya gelombang di laut. Itu juga bisa membawa dampak negatif yang sangat signifikan terhadap masyarakat sekitar. Tetapi bisa dibilang masyarakat sekitar belum memiliki kesadaran terhadap semua itu. Jadi di sini kita harus memperbanyak observasi untuk bagaimana memberikan arahan atau kita menyampaikan terkait dengan adanya gelombang laut dan sedimentasi terhadap pesisir pantai. Bisa terjadinya kerusakan habitat, kerusakan lingkungan, perubahan pada pesisir pantai, dan juga perubahan pada garis pantai. Kita harus memperbanyak observasi terhadap masyarakat sekitar agar mereka memiliki kesadaran atas hal atau kejadian yang terjadi. Untuk pengumpulan data yang kemudian yang dapat saya ambil atau yang dapat saya analisa, yaitu saya dapat dari internet, terlebih khususnya aplikasi Bukong, yang dimana di situ jelas. Kenapa saya katakan jelas? Karena sumber yang kemudian saya angkat itu sangat relevan, dan dia memiliki pembahasan yang membahas terkait dengan dinamika gelombang laut dan juga sedimentasi terhadap pesisir pantai. Selanjutnya untuk analisis data, yang dimana di sini saya berada di tepi pantai, saya dapat menganalisis atau saya dapat melihat bahwa dengan adanya gelombang laut dan sedimentasi di pesisir pantai itu bisa membuat perubahan pada pesisir pantai. Dalam arti terjadinya kerusakan pada habitat laut, dan juga yang lebih penting yang perlu teman-teman ketahui bahwa sekarang saya berada di pesisir pantai, dan di sini saya melihat atau saya menganalisis dengan adanya gelombang pantai itu ada perubahan terhadap garis-garis pantai. Mungkin itu pembuatan video dari saya. Akhir kata saya kutipkan, terus melestarikan kehidupan di pesisir pantai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.